Masih bersama saya Anto di acara Sonora hari ini hingga pukul 19 nanti. Sahabat Sonora, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, berdasarkan Indeks Kompleksitas Bisnis Global atau GBCI, Indonesia disebut menempati posisi pertama sebagai negara yang paling kompleks untuk berbisnis, dan itu dirilis oleh lembaga konsultan dan riset TMF Group. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan masalah perizinan usaha di Indonesia, pada sore hari ini kami sudah tersambung dengan Kepala Seksi Penyuluhan DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, Mas Rinaldi. Selamat sore Mas Rinaldi. Apa kabar? Selamat sore, Mas Anto. Kabar baik. Selamat sore, Sobat Sonora. Sehat ya, Mas ya? Sehat, Alhamdulillah. Mas Rinaldi, kami pengen tahu lebih banyak, Mas. Selama ini standarisasi terkait dengan perizinan usaha di Indonesia dan syarat-syarat ini seperti apa? Ya, Mas Anto. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak dapat menanggapi pernyataan dari Bung Anto yang tadi disampaikan dari TMF Group. Karena sampai saat ini saya belum mempelajari lebih lanjut terkait hasil riset dari TMF Group tersebut. Yeah. Nah, untuk terkait dengan standarisasi pelayanan perizinan di Indonesia, khususnya di Jakarta, saat ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, Bung Anto. Karena kami dengan memegang teguh birokrasi bersih dan melayani. Untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan, kami mengacu kepada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yeah. Dan terlebih berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengamanatkan bahwa pelayanan publik yang prima merupakan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara. Yeah. Nah, oleh karenanya, mewujudkan pelayanan publik yang prima itu tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Yeah. Tanggung jawab dari pemerintah, masyarakat, dan juga saya mengapresiasi rekan-rekan media yang terus melakukan kampanye publik urus izin sendiri itu mudah bersama kami gitu. Yeah. Nah, untuk pelayanan perizinan sendiri di DKI Jakarta, gambaran umumnya adalah saat ini kami telah banyak melakukan inovasi-inovasi yang mendekatkan dan memudahkan layanan kepada masyarakat. Tercatat ada lebih dari 15 inovasi layanan yang telah kami lakukan. Nah, salah satunya itu adalah pelayanan daring melalui aplikasi Jakarta Evolution atau Jak Evo. Itu yang memungkinkan pemohon untuk mengajukan perizinan itu hanya semudah dalam genggaman gitu, Bung Anto. Lalu juga ada inovasi antarjemput izin bermotor atau AJIB, di mana saat ini pengusaha atau pelaku usaha yang akan melakukan permohonan perizinan itu tidak perlu lagi datang ke kantor kami yang ada di kelurahan, kecamatan, ataupun dimanapun itu berada. Cukup memesan petugas AJIB melalui aplikasi dan melalui call center di 1514. Nanti akan ada petugas AJIB yang akan menjemput berkas perizinan di kantor atau di rumah pemohon. Kemudian akan mengantarkan kembali dokumen izin yang telah diterbitkan langsung ke rumah atau ke kantor pemohon. Dan layanan AJIB adalah gratis. Kalau untuk Jak Evo ini standarnya berapa lama, Mas? Butuh berapa lama dari daftar sampai dengan selesai? Jadi Bung Anto, untuk dan sahabat Sonora ketahui juga bahwa pelayanan perizinan dan non-perizinan yang kami lakukan menjadi kewenangan dari DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta itu banyak sekali, Bung Anto. Jadi kita memiliki 269 jenis perizinan dan non-perizinan. Nah, untuk itu terkait dengan contohnya apa aja sih, Mas Rinaldi, perizinan? Contohnya seperti IMB, kita mulai dari IMB, izin perizinan bangunan, izin usaha, izin aktivitas perorangan seperti surat izin praktek dokter, lalu sampai dengan surat izin pemakaman. Jadi banyak kali dari kita hidup sampai kita meninggalkan dunia ini tentunya ada izin, dan itu diurusnya di PTSP, dan kita juga memiliki 316 service point yang tersebar di kantor kelurahan, kecamatan, wali kota, lalu juga ada di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Artinya apa, Bung Anto? Artinya adalah sahabat Sonora ketika ingin melakukan perizinan itu dekat sekali gitu. Bisa dimanapun itu berada, bisa langsung datang ke kantor kelurahan yang notabene itu berada di lingkungan warga gitu. Dan kita juga kerap melakukan pelayanan terpadu keliling atau PTSP Goes to Mall. Itu kita hadir di tempat-tempat publik sebelum pandemi itu ya, Bung Anto. Lalu untuk di Kepulauan Seribu pun kita juga ada pelayanan terpadu keliling Kepulauan Seribu. Artinya kita menggunakan kapal, kita datengin pulau-pulau yang berada di daerah jauh di Jakarta ini untuk dia mengajukan perizinan kepada kami, dan kami juga berkolaborasi dengan kementerian-kementerian terkait gitu untuk melakukan perizinan langsung di pulau pemukiman yang ada di wilayah Kepulauan Seribu. Seperti itu, Bung. Kalau salah satu contoh pengurusan IMB itu standarnya berapa lama, Mas Rinaldi? Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan Bung Anto yang menyatakan bahwa berapa lama sih perizinan. Tadi ingin saya sampaikan bahwa perizinan itu banyak sekali. Nah, untuk itu sebelum kita mengajukan perizinan, maka yang harus dilakukan oleh sahabat Sonora adalah mempelajari terlebih dahulu persyaratan, mekanisme pelayanan, dasar hukum,
definisi, dan tata cara atau prosedur perizinan dan non-perizinan, termasuk waktu yang dibutuhkan ketika mengajukan perizinan tersebut. Itu dapat dipelajari melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Nah, itu nanti akan terlihat. Misal tadi seperti Bung Anto sampaikan, berapa hari di IMB yang dibutuhkan. Nah, IMB ini macam-macam. Misalnya IMB rumah tinggal ya. Dengan lahan kosong, Bung Anto. Di Jakarta itu kita memiliki inovasi namanya IMB 3.0. Kata artinya tersebut bisa diajukan oleh pemohon dan diselesaikan hanya dalam waktu 3 jam, Bung Anto. Seperti itu. Jadi banyak sekali perizinan di Jakarta ini. Jadi saya menghimbau gitu kepada sahabat Sonora untuk mempelajari terlebih dahulu pelayanan.jakarta.go.id. Jadi kalau dulu nih kalau kita mau ngurus apa-apa tuh kayak masuk hutan rimba ya, nggak tahu ke arah mana ya Mas ya. Sekarang udah jelas ya. Iya, udah cukup jelas dan bahkan kita di rumah atau di kantor kita nggak perlu kemana-mana, apalagi dalam kondisi pandemi ini, Bung Anto. Itu juga akan ada petugas yang datang ke tempat kita gitu untuk dia mengajukan perizinan gitu secara daring, dan juga perizinan juga dapat dilakukan bahkan di kamar sekalipun gitu dengan internet melalui online di jakevo.jakarta.go.id. Jadi banyak sekali yang telah kami lakukan di Indonesia, khususnya di Jakarta yang tadi saya sampaikan bahwa kami sangat memegang teguh birokrasi bersih dan melayani. Jadi hasil dari riset yang tadi disampaikan oleh Bung Anto itu perlu saya pelajari lagi nih bagian mananya gitu. Dan juga kan dari pihak media itu seperti Sonora ini kita sering sekali bekerja sama. Tapi dengan adanya riset tersebut, Bung Anto, saya sampaikan kepada Bung Anto dan teman-teman pemimpin redaksi dan teman-teman lainnya di media, kita tidak perlu berkecil hati, Bung Anto, karena ternyata masyarakat saat ini belum sampai pesan yang kita sampaikan. Jadi saatnya kita untuk bekerja lebih keras lagi, lebih semangat lagi untuk menyampaikan kepada publik bahwa urus izin sendiri itu mudah. Jadi tambah semangat ya Mas Rinaldi ya, melayani masyarakat ya. Jadi sekarang nih waktunya jelas, selesainya kapan, biayanya juga transparan ya Mas Rinaldi ya? Iya, tentunya biayanya kita transparan karena tadi di web pelayanan itu juga akan terkasih retribusi yang dibutuhkan. Gitu. Ada perhitungan retribusinya seperti apa, lalu berapa yang dibutuhkan, dan ketika ada retribusi perizinan tersebut, itu misalnya, maka pemohon juga membayarkannya itu ke Bank DKI atau perbankan yang telah ditunjuk, dan suratnya itu jelas sekali namanya surat setoran retribusi daerah. Jadi biayanya cukup jelas, nyaman, aman, seperti itu, Bung Anto. Jadi keterangan Mas Rinaldi ini sekaligus mengklarifikasi nih bahwa berita tersebut nggak benar ya Mas Rinaldi ya. Bahwa sekarang yang namanya perizinan ini jauh lebih mudah dan lebih dekat dengan masyarakat. Benar sekali, Bung Anto. Baik, ini Mas Rinaldi yang terakhir buat teman-teman dan sahabat Sonora yang mau tahu lebih lanjut ya mengenai masalah perizinan, bisa kemana Mas? Ya, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut dan agar tidak ada hasil riset-riset yang seperti ini lagi gitu ke depannya gitu ya, agar masyarakat dan pebisnis itu bisa lebih aware gitu dengan perizinan, karena memang masalah birokrasi, masalah perizinan itu bukan masalah yang seksi bagi masyarakat gitu, sehingga masyarakat banyak tidak peduli ketika dia sudah ada, saya harus bikin IMB nih, saya harus bikin surat kematian nih, saya harus bikin ini. Kadang malas ngurus sendiri ya. Iya, kadang malas ngurus dan mereka baru, apa nih butuhnya gitu. Jadi baru gelagapan ketika dia butuh. Nah, saya rasa saatnya sekarang kita harus meningkatkan media literasi kita dan internet literasi kita, bahwa kita harus aware dengan masalah tersebut, karena tadinya saya bilang bahwa pelayanan publik yang prima merupakan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap negara. Nah, untuk itu saya himbau kepada masyarakat dimanapun itu berada, khususnya masyarakat Jakarta, untuk mengetahui perizinan lebih dalam lagi, itu dapat melakukan follow Instagram kami di @layananjakarta. 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 Dan tadi website layanan.jakarta.go.id. Nah, mungkin sekarang langsung buka handphonenya, langsung ketik @layananjakarta dan langsung follow. Siap. Biar jelas semuanya Mas ya. Sama-sama. Mas Rinaldi, makasih banyak loh buat keterangan dan penjelasannya pada sore hari ini. Bu Anto, terima kasih kembali. Semoga sehat dan semangat selalu, Bung Anto. Sama-sama, semangat melayani Mas ya. Siap. Terima kasih buat waktunya. Baik sahabat Sonora, itu tadi Rinaldi selaku Kepala Seksi Penyuluhan DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta untuk Radio Sonora. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah.
Pertegas inovasi Anda.